Halo semuanya, perkenalkan nama saya KJ Disatita Ginting dengan PM 2578242. Di sini saya ingin membuat tugas susun video, yaitu membuat instruksi pembuatan tugas prototype. Di sini yang pertama, instruksinya yaitu buatlah flowchart sebuah rancangan IoT mulai dari dashboard, controller, connectivity, hingga aktuator. Yang kedua, jelaskan flowchart tersebut. Kemudian yang ketiga, buatlah prototipenya dengan menggunakan Workflow sertakan link Workflow Anda. Kemudian yang keempat, buatlah dashboard yang menampilkan fitur dan data dari perangkat yang Anda buat. Nah, kemudian sertakan link YouTube HSO-nya. Nah, di sini kita masuk saja ke sini. Yang pertama disuruh membuat flowchart sebuah rancangan IoT mulai menggunakan sensor, controller, connectivity, hingga aktuator. Di sini sudah ada flowchart rancangan sistem IoT mengenai suhu otomatis. Rancangan sistem IoT ini perwarupa pendingin ruangan otomatis. Sistem ini merupakan sebuah perwarupa atau pendingin ruangan otomatis yang bekerja secara real time. Berikut ini ada rincian peran dari masing-masing elemen berdasarkan diagram alir flowchart system. Yang pertama, di sini ada sensor. Sensor ini merupakan sebuah atau pendingin ruangan otomatis yang bekerja secara berfungsi untuk mendeteksi besaran fisik berupa suhu dan kelembapan di lingkungan sekitar secara real time, kemudian mengubahnya menjadi sinyal digital yang dapat dibaca oleh pengontrol. Kemudian di sini ada controller. Itu berperan sebagai otak sistem yang memproses data kiriman dari sensor. SP32 akan mengeksekusi logika pemrograman jika suhu mendeteksi melebihi ambang batas yang ditentukan. Maka controller akan mengirim sinyal perintah ke aktuator. Nah, kemudian di sini ada connectivity atau transmisi Wi-Fi. Ini memanfaatkan modul Wi-Fi bawaan atau built-in pada ESP32. Data parameter yang telah diproses akan dikirimkan ke platform cloud seperti Disbird, Blink, dan Ubi menggunakan protokol MQTT, sehingga data dapat dimonitor dari jarak jauh dengan latensi yang rendah. Kemudian di sini selanjutnya ada aktuator atau output yang berfungsi sebagai saklar elektronik yang menerima perintah tegangan dari SP32. Sinyal ini digunakan untuk memutus atau menyambung arus listrik ke kipas atau fan secara otomatis berdasarkan hasil pembacaan suhu lingkungan. Nah, di sini boleh prototipe dengan menggunakan workflow sertakan lingkungan. Oh, nggak bisa. Nah, di sini kita sudah ada di workflow-nya. Di sini ada ESP32. Kemudian, nah, nanti dia akan bersuara seperti ini, teman-teman. Nah, di sini menunjukkan kelembapan 29%. Kemudian di sini ada, udah. Kemudian di sini, um, oke, kita di sini. Nah, mungkin itu dari saya penjelasannya. Kemudian ini menggunakan ISP32 sensor THT22 dan relay modul atau yang diwakili oleh LED dalam simulasi untuk mempermudah visualisasi status kerja akuator. Nah, cara kerjanya sensor DHT
ST22 secara terus-menerus mengambil data tersebut. Jika jika suhu terdeteksi di atas ambang batas yang ditentukan kode. Jika suhu terdeteksi di atas ambang batas yang ditentukan oleh kode, microcontroller atau SP32 akan memberi sinyal hik ke pin relay LED menyala yang menandakan akulator atau kipas sedang aktif. Begitu pula sebaliknya, jika suhu normal, relay akan mati dan LED akan padam. Nah, selanjutnya buatlah dashboard yang menampilkan fitur data dari perangkat IoT yang berbeda. Nah, di sini ada fiturnya, ada suhu 24,5 Celcius dan kelembapan 62%. Kemudian, di sini ada status dayanya online sensor optimal WiFi terhubung. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit, ada penjelasannya yaitu penjelasan desain dashboard IoT sistem dengan ruangan otomatis. Dashboard IoT ini dirancang untuk memberi antarmuka pengguna atau user interface yang intuitif agar data dari per- perwarupa stasiun cuaca dan pendingin otomatis Anda dapat dipantau serta dikendalikan dari jarak jauh secara real time. Data yang ditampilkan yaitu nilai suhu saat ini ditampilkan secara jelas pada indikator dengan angka digital 24 koma 5 Celcius tadi 29 ya teman-teman kelembapannya. Nah, nilai kelembapan saat ini ditampilkan dalam bentuk persentase yaitu 62%. Kemudian status kipas atau relay menampilkan status operasional kipas saat ini yaitu off dan mati. Nah, selanjutnya status konektivitas ISP32 menampilkan indikator ISP32 atau online dengan lampu LED yang berwarna hijau. Nah, di sini ada lampu merah, kuning, hijau ya teman-teman, sesuai dengan LED-nya. Oke, kemudian yang menandakan terhubung ke internet. Nah, di sini juga ada fitur-fitur pada dashboard, yaitu load widget atau indikator jarum. Itu digunakan untuk memvisualisasikan angka suhu dan kelembapan secara real time agar lebih mudah dibaca sekilas. Terdapat pewarnaan batas kritis berupa zona merah tertuliskan waspadai suhu kurang lebih 30 cm pada got suhu sesuai penanda visual jika sistem memasuki kondisi panas. Yang kedua ada line chart atau grafik garis. Itu menampilkan riwayat histori pergerakan suhu atau garis lurus dan kelembapan atau garis putus-putus secara bersamaan dalam rentan waktu 24 jam terakhir untuk kebutuhan analisis tren data lingkungan. Nah, di sini ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada manual override button atau tombol kontrol. Ini sebuah sakral virtual atau touch switch bertulis auto atau manual di sebelah status kipas yang memungkinkan pengguna atau mematikan atau menyalakan kipas secara manual melalui internet, mengabaikan sistem otomatis berdasarkan sensor yang diperlukan. Yang terakhir atau yang keempat itu notification atau alerts atau kotak peringatan. Sistem notifikasi berwarna kuning di pojok kanan bawah akan aktif memberikan peringatan visual atau peringatan suhu terdeteksi kurang lebih 30 Celcius. Cek kipas. Jika sensor mendeteksi suhu udara melebihi ambang batas normal. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada prototype kali ini pada tugas IoT 5. Mungkin hanya itu saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih.